Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Hidayatullah, dalam perkuliahan pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan perkuliahan tahap 2 setelah kemarin kita mengerjakan ujian tengah semester. Sebelum saya melanjutkan, mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan tetap semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, hari ini kita akan membuka perkuliahan setelah UTS ya. Ini kuliah perdana. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dalam perkuliahan kali ini. Yang pertama, kita akan menjelaskan atau mengumumkan tentang hasil ujian kemarin. Dari hasil ujian yang masuk ke lembar file saya atau di file saya, drive saya itu, secara keseluruhan hasilnya memuaskan ya, tapi belum sangat hanya memuaskan saja. Artinya dari mahasiswa yang sudah mengerjakan, ada beberapa mahasiswa yang nilainya belum maksimal, artinya masih bisa diperbaiki lagi. Jadi karena tidak semuanya bisa mendapatkan nilai yang baik, nah ini tolong diperhatikan untuk sesi perkuliahan selanjutnya, karena perkuliahan ini mulai awal sampai akhir itu setiap tahapan pertemuan ada pemantauan dari hasil kerja mahasiswa yang ikut dalam kuliah saya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam perkuliahan kali ini saya juga akan mengumumkan atau memposting pembagian kelompok diskusi. Jadi setelah UTS nanti kita akan menjalankan diskusi kelompok, presentasi. Jadi nanti ada tugas membuat makalah ataupun PPT, PowerPoint yang dipresentasikan setiap kelompok di kelasnya. Jadi nanti setelah ini nanti silakan ditunggu pembagian kelompoknya. Ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam diskusi. Yang pertama, nanti setiap kelompok akan mempresentasikan makalah dan memposting PPT-nya di grup WA ya. Jadi kita nanti melaksanakan diskusinya bukan di Google Classroom tetapi di grup WA saja karena lebih mudah jangkauannya. Yang kedua, setiap kelompok yang bertugas diskusi mempunyai tugas yang pertama mempresentasikan dari makalahnya itu dengan menggunakan voice note yang ada di WA ya, WhatsApp itu. Setelah itu nanti petugasnya ada presentasi, ada yang membuka, jadi ada dibagi tugasnya masing-masing ya. Setelah dibuka, dipresentasikan, terus setiap jalannya presentasi itu dicatat ya, mulai dari pertanyaan yang masuk, terus jawaban-jawaban yang ada, dan termasuk juga sanggahan dari diskusi yang kita laksanakan. Semuanya dicatat dengan baik oleh notulen, terus nanti distorkan ke saya. Ya, semuanya aktivitas diskusinya itu nanti hasilnya distorkan ke saya. Itu dari petugas yang akan diskusi atau mempresentasikan makalahnya. Yang kedua, setiap anggota kelas
nanti ada tugas menilai temannya yang presentasi. Jadi yang tidak ada kewajiban tugas pada saat itu, nanti ada form penilaian terhadap temannya. Form ini akan berisi tentang nama kalian yang menilai, termasuk juga nama kelompok yang bertugas, terus ada penilaiannya, dinilai dari sisi apanya, mulai dari presentasinya, cara menjawabnya, termasuk membawakan presentasi mulai awal sampai akhir. Itu nanti dikasih nilai, silakan dikasih nilai berapa menurut kalian. Dan rentangnya adalah 50 sampai 100. Tinggal pilih kira-kira layak diberi nilai berapa. Begitu tentang gambaran secara umum jalannya diskusi dan penilaiannya dalam diskusi tersebut. Kalaupun ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di kolom komentar di Google Classroom. Itu yang hubungannya dengan forum diskusi nanti. Yang ketiga, karena ini pertemuan awal, tahap 2, saya akan menyampaikan tentang sedikit tentang hadis Nabi. Saya cuplikan dari kitab Nasoihul Ibad, yang artinya adalah nasihat-nasihat untuk para hamba. Seperti apa itu hadisnya? Ya, saya bacakan, tolong diperhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nabi Muhammad bersabda, "Alamatus syaqawati, tanda-tandanya orang yang celaka, arba'atun, itu ada 4 perkara." Jadi di sini akan dijelaskan tentang tanda-tanda orang yang dalam kategori celaka. Siapa saja orang yang celaka itu? Yang pertama, nisyanud dzunubil madiyah, yaitu orang yang melalaikan atau melupakan dosa-dosa yang sudah lewat. Ya, kenapa dosa-dosa yang sudah lewat itu termasuk golongan orang yang celaka? Wahiyya indallahi mahfudatun. Karena dosa itu adalah persoalan yang tidak boleh diremehkan. Karena di hadapan Allah akan diperhitungkan. Jadi golongan pertama ini adalah golongan orang-orang yang pernah melakukan dosa dan dengan dosanya itu dia tidak menyesal. Bahkan biasa saja, bahkan ketawa-ketawa. Bahkan ada yang diceritakan ke banyak orang, diposting. Saya tadi malam begini dan begitu dengan si ini, dengan si A, si B. Nah, orang-orang seperti itu masuk dalam kategori orang yang celaka. Kenapa? Dalam diri manusia itu ada yang namanya al-qalbu atau yang disebut dengan hati. Hati itu kalau masih bersih, ketika seorang itu melakukan dosa, dia akan merasa menyesal, merasa terhina atas dosa yang pernah ia perbuat. Nah, mudah-mudahan kita dihindarkan dari golongan orang-orang yang lalai atau melupakan dosa yang pernah ia perbuat. Yang kedua, wadzikrul hasanatil madiyah. Orang yang celaka yang kedua itu adalah orang yang selalu mengingat-ingat perbuatan baiknya yang sudah lewat. Nah, diingat-ingat baik itu di dalam hati maupun diceritakan kepada orang lain. Kenapa? Wala yadri uqbilat auruddat. Kenapa tidak boleh kita ingat-ingat? Ya harus dilupakan karena kebaikan itu kita tidak ada yang tahu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada keinginan untuk mengingat-ingat lagi kebaikan yang pernah kita lakukan, harus kita singkirkan keinginan itu. Karena keinginan itu akan
mempengaruhi kita menjadi orang yang terlalu selalu ingin menjadi baik dengan membanggakan kebaikan yang sudah lewat yang pernah kita lakukan. Kita tidak tahu kebaikan itu diterima atau ditolak oleh Allah. Mudah-mudahan kita terhindar dari golongan yang kedua ini. Yang ketiga, golongan yang celaka yaitu wanadharu ila man fawqahu fid dunya, yaitu orang yang selalu melihat orang yang di atasnya dalam perkara dunia. Nah ini, orang yang ingin kaya boleh, tapi kalau selalu melihat ke atas, oh tetangga saya sudah punya mobil, kapan saya bisa beli mobil? Oh tetangga saya beli HP baru, kapan saya bisa dapat HP baru, dan sebagainya dan sebagainya. Ini adalah perbuatan atau keputusan yang bisa menjadikan kita menjadi celaka, karena akan muncul maksiat-maksiat yang kita tidak akan bisa menyadarinya. Nah ini, mudah-mudahan kita juga terhindar dari golongan orang yang ketiga. Dan yang terakhir, golongan yang termasuk orang yang celaka yaitu wanadruhu ila man dunahu fiddin, yaitu orang yang melihat orang lain dalam urusan agama. Wah, dia belum bisa sholat, saya kan sudah bisa sholat berjamaah. Nah, perasaan seperti itu termasuk perasaan orang yang celaka. Wah, dia tidak puasa Senin Kemis misalkan. Saya kan orang yang selalu puasa Senin Kemis. Nah, saya bangga dengan posisi saya yang istiqomah puasa Senin Kemis. Perasaan seperti ini termasuk pandangan yang bisa menjadikan kita tertipu ya, dan menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang celaka. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah dari hal-hal yang menyebabkan kita celaka 4 perkara ini. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari 4 perkara ini, dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, tetap istiqomah dalam ibadahnya, tetap istiqomah dalam kebaikannya, dan tetap istiqomah menjadi putra-putri solih dan solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian kuliah kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.